哥，这苏家死总比我先生了。天皇。此次私拍会到此结束。没怕你们不肯要。是我斗嘴，嘴贱，嘴贱。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tonggua dari Alchemy Supreme. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya. Masih dalam pelelangan yang diketuai oleh Nona Mei, di mana kemampuan Nona Mei memikat semua wanita untuk ikut lelang itu benar-benar luar biasa ya. Dari barang pertama yang dianggap sampah oleh Su Peitian dapat dibeli oleh ayahnya, dan dia tahu kalau ayahnya membeli ini hanya untuk Su Peitian saja, dan dia berjanji kepada ayahnya kalau dia akan membangkitkan keluarga Su nantinya. Untuk barang kedua juga, termasuk barang yang sangatlah sampah, tetapi dapat dihargai dengan begitu mahalnya ya. Itu membuat Su Peitian sangatlah kagum kepada Nona Mei. Untuk barang ketiga adalah milik dari Su Peitian yang laku sebesar 8 juta koin emas, membuat semua orang di sana langsunglah terkejut, tetapi itu adalah harga yang setimpal karena mendapatkan 20 pil ramuan ya. Lalu untuk barang keempat yaitu pedang cahaya hitam, dan mereka memperebutkan sampai-sampai harganya 16 juta koin emas, dan itu ditawar oleh keluarga Mo atau musuh bebuyutan dari keluarga Su, dan dia juga sedang bersaing dengan Master Lo Feng ya, di mana Master Lo Feng ini sangatlah menginginkan pedang tersebut karena dia memiliki elemen api. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dari harga 16 juta koin emas ditawar oleh Master Lo Feng sebesar 20 juta koin emas, membuat semua orang di sana langsunglah tercengang-cengang. Su Liuji sangatlah tidak menyangka kalau orang di sampingnya benar-benar begitu gila untuk mendapatkan salah satu barang saja, padahal dia juga ya. Dan dia mengakui dirinya tidak akan pernah berani mengikuti 3 keluarga kaya. Untuk Nona Mei hanyalah tersenyum dan tersenyum saja ya. Ya, karena dia untung besar. Lantas, karena tidak ada yang berani menawarnya lagi, harta karun ini akan menjadi milik dari Master Lo Feng. Lalu untuk harta karun selanjutnya, yaitu sebuah kecapi kuno sebagai senjata hitam terbaik. 2000万金币。 极品玄器等级的古琴。 Ditambah, ini juga masih berasal dari tangan Master Chiho. Lagi dan lagi, Master Lo Feng menawar harga 20 juta koin emas. Woi, dan lagi-lagi tidak ada yang berani untuk menawar di atas semua itu ya. Mana ada uangnya guys? Nona Mei kembali menanyakan kepada mereka apakah tidak ada yang berani untuk menawarnya. Sayangnya sama sekali tidaklah ada ya, yang membuat Nona Mei memberikannya kepada Master Lo Feng. Gila, udah 2 barang 40 juta. Dan untuk barang selanjutnya termasuk barang terakhir dari pelelangan ini. Dia pun langsung mengeluarkan salah satu batu yang dia katakan ini sebagai harta karun memiliki hubungan dengan api langit legendaris. Semuanya pun langsunglah tertarik ya, karena dengan kata api langit legendaris. Dengan begitu mudahnya, Master Lo Feng menawar 30 juta koin emas. Tetapi kali ini ada yang berani untuk menawar di atasnya, yaitu keluarga Qin sebesar 31 juta guys. Tetapi dengan begitu tingginya, dia menawar 40 juta koin emas. Gila ini Master Lo Feng. 4000万金币。 Semuanya pun langsung terdiam dan tidak menyangka untuk barang seperti ini saja membutuhkan 40 juta. Itu terlalu banyak. Nona Mei pun langsunglah menanyakan kepada mereka apakah masih ada yang mau untuk menaikkan harga. Sayangnya, tidak ada yang berani untuk menaikkan harga, dan dia pun mengumumkan kemenangan untuk barang tersebut adalah Master Lo Feng. Total yang dia keluarkan sebesar 80 juta koin emas ya. Gile, orang kaya. Karena barang terakhir sudah dikeluarkan, maka pelelangan pun telah diakhiri, dan dia meminta untuk silakan bayar di belakang panggung. Lantas, pelelangan pun benar-benar berakhir. 感谢各位今天的参与。 Sedangkan untuk beberapa keluarga, sepertinya akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Master Lo Feng. Su Peitian sudah mengetahui hal tersebut ya, dan dia tertuju kepada keluarga Han. Lalu setelah itu juga, dia pun langsung menemui Nona Mei.
untuk membayar harta karun yang didapatkan serta mengambil sisanya ya. Setelah bertemu, Nona Mei memberitahunya kalau dia telah berhasil memenangkan 20 pil ajaib terbaiknya dengan total 8 juta koin emas. Dan dia juga telah mengambil jimat jiwa sebagai komisinya yang dipotong. Kini tersisa 200 koin emas. Komisinya 10%, tetapi dilihat-lihat mahal juga. Su Pietian yang buru-buru dan dia berniat untuk mengambilnya dan segera pulang. Tetapi Nona Mei langsunglah menahannya. Waduh. 没兴趣。 Ditambah dia mencoba untuk menggodanya untuk tinggal di sini saja sementara waktu. Tetapi Su Pietian sama sekali menolaknya. Dan dia pun langsung pergi dari sana. Tidak lama dari itu juga, Penatua Yu langsunglah datang menemui Nona Mei. Dengan tampang yang begitu kesal, dia memberitahu kepada Nona Mei kalau pria tersebut sama sekali tidaklah tahu diri. Tetapi Nona Mei tidak begitu mempermasalahkannya. Dia tahu sosok dari Su Pietian ini memang sangatlah tidak mudah untuk ditaklukkan, anjay. Namun yang sebenarnya, dia tertarik bukan kepada Su Pietian, melainkan kepada salah satu roh ekstrim yang berada di dalam tubuhnya. Jadi, apapun caranya, dia tidak akan membiarkan Su Pietian kabur dari genggamannya, dan dia akan terus mendekatinya. Waduh. Sedangkan untuk Master Lo Feng benar-benar ditahan oleh keluarga Qin dan juga keluarga Han. Di sana, Master Lo Feng langsung to the point dengan menanyakan kepada mereka berdua apakah mereka ini benar-benar ingin merampok di tengah jalan. Dengan begitu sombongnya, kepala keluarga Han mengatakan serahkan 3 harta karun tersebut. Jika tidak, maka dialah yang akan menerima akibatnya. Gila, pada kagak tahu ya Master Lo Feng ini sebagaimana ya. Dengan begitu sombongnya, jika dia tidak memberikannya, maka hari ini dia akan membuat dirinya tidak bisa melihat matahari besok. Waduh, Master Lo Feng pun menanyakan apakah mereka berdua ini mencoba untuk mengancam dirinya. Tetap saja mereka berdua tidaklah menjawab pertanyaannya. 威胁我？ Hanya mengatakan, serahkanlah barangnya, maka mereka akan melepaskan dia untuk pergi. Master Lo Feng pun langsung membalasnya untuk mengambilnya boleh-boleh saja. Hanya saja dia takut kalau mereka berdua tidak akan berani untuk mengambilnya. Dengan begitu sombongnya, mereka pun ingin langsunglah menghajarnya. Tetapi Master Lo Feng langsung mengeluarkan tanda pengenalnya sebagai utusan dari kekaisaran, yang membuat mereka berdua langsunglah terdiam. Dan kembali ditanyakan oleh Master Lo Feng apakah mereka masih ingin melanjutkan tindakannya. Alhasil, mereka semua pun menjadilah ketar-ketir ya. 刚才不是说让我见不到明天的太阳，想要吗？ 阁下， Karena Master Lo Feng ini alkemis tingkat 4 dan juga sebagai seni bela diri, di mana alkemis keempat ini bisa saja menghancurkan keluarga mereka dengan begitu mudah. Lalu giliran dari Lo Feng lah untuk memprovokasi mereka. Bukankah tadi mereka mengatakan kalau dirinya ini tidak akan bisa melihat matahari esok hari? Lantas mereka berdua pun ketar-ketir dan juga langsung bersujud kalau itu hanyalah sebuah candaan saja. Ditambah mereka meminta maaf karena sama sekali tidak mengetahui kalau Master Lo Feng ini berasal dari kekaisaran, terlebih dia juga sebagai Master Alkemis tingkat keempat. Dan mereka pun terus-terusan bersujud serta memohon maaf ya. Bahkan, dia juga langsung mencoba untuk menghukumnya sendiri dengan cara memukul mulutnya dan juga wajahnya ya. 小人过，饶了我吧，爸。 Karena sudah terlanjur ketar-ketir, mereka berbicara terlalu berlebihan. Contohnya saja, dia memberikan jaminan jika Master Lo Feng membutuhkan sesuatu, maka mereka akan melakukan yang terbaik. Padahal enggak perlu ya. Lalu Master Lo Feng pun mencoba untuklah menjahilinya dengan menyuruhnya untuk berlutut sekarang juga. Karena enggak mau rugi juga, Master Lo Feng meminta kepada mereka satu hal. 这样吧，我刚才买宝物， Tadi dia telah menghabiskan 80 juta koin emas untuk membeli beberapa harta karun. Sebagai permintaan maaf dari mereka berempat, bagaimana mereka membantunya untuk mengeluarkan 80 juta koin emas. Mendengar itu, mereka pun langsunglah tercengang ya. Dikarenakan 80 juta koin emas ini bukanlah jumlah yang kecil ya. Tetapi Master Lo Feng berkata, kalau 80 juta emas untuk membeli nyawa mereka yang tidaklah berharga. 八千万，
我们出。我会在炼丹师。 Alhasil, mereka pun terpaksa untuk membayar 80 juta koin emas ya. Karena sudah sepakat, Master Lo Feng pun memberitahu kalau dia akan tinggal 5 hari di asosiasi alkemis. Jika nantinya dalam 5 hari mereka tidak datang membayarkan 80 juta koin emas, maka jangan salahkan dirinya kalau mereka akan menerima konsekuensi yang begitu berat. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari sana. Kini mereka berempat pun langsunglah berdiskusi bagaimana dengan cara mendapatkan uang 80 juta koin emas. Keluarga Han sendiri mengakui kalau menjual properti di keluarganya saja itu masihlah belum cukup untuk membayar 80 juta koin emas. Dan juga mereka merasa tidak akan pernah bisa untuk mengumpulkan 80 juta koin emas dalam 5 hari mendatang. Alhasil, mereka mempunyai salah satu ide yang begitu jahat ya, di mana mereka akan memaksa keluarga Su untuk menyerahkan biji besi mereka. Dan juga mereka berniat untuk menjual tambang biji besi milik dari keluarga Su. Maka dia yakin untuk mendapatkan 80 juta koin emas itu sangatlah mudah. Tetap saja kakaknya ini merasa tidaklah mudah untuk merebut tambang batu besi milik dari keluarga Su. Tetapi adiknya berkata, kematian dari keluarga Su lebih baik daripada kematian mereka. Waduh, macam-macam. Dia juga terus menghasut kakaknya. Kebetulan kalau Su Liuji ini berada di kota Lanhuo. Maka ini adalah kesempatan langka untuk menangkapnya hidup-hidup dan menyuruhnya untuk menyerahkan biji besi. Lalu Tuan Qian meminta kepada Tuan Han untuk tidak perlu khawatir, serahkanlah semua urusannya kepada dirinya. Terlebih juga keluarga Su ini masihlah memiliki hutang kepadanya ya. Alhasil, mereka pun langsunglah sepakat untuk menjalankan rencana jahat seperti ini. Lalu pada malam harinya, Su Liuji yang sedang merencanakan untuk pulang ke rumah, dia pun langsunglah dihadang oleh salah satu praktisi yang untuk menangkapnya hidup-hidup. Tetapi dia menolak dan langsunglah bertarung. Waduh, ini kalau ketahuan Su Peiten, habislah sudah ya keluarga Han dan juga keluarga Qian. Dan pastinya jika Master Lo Feng serta asosiasi alkemis mengetahui kalau Su Peiten ataupun keluarga Su mendapati masalah, ya otomatis mereka berdua akan mendapati masalah besar ya. Jadi double masalahnya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir ya. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 大哥，这苏家死总比我先生了。听话。此次私拍会到此结束。怕你们不肯要。是我多嘴，嘴贱，嘴贱。